Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya melanjutkan renungan ini, saya berharap bahwa saudara tetap akan mendukung kami dalam pelayanan ini dengan selalu mau membagikan video ini, juga memberikan komentar yang baik di link YouTube kami, like dan mensubscribe bagi saudara yang belum melakukannya, sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini saudara, biar Tuhan dimuliakan. Kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini, tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga saudara yang bisa kita nikmati. Namun sebelumnya mari kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan menyertai kita di sepanjang hari. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang telah memimpin menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum saya membagikan renungan ini, saya ingin pagi ini menyanyikan sebuah pujian bagi kita sebagai pengantar untuk kita masuk dalam renungan ini. Ada pujian yang sangat menarik bagi saya pagi ini, yaitu ada satu sobatku yang setia, Yesus, saudara. Dengarkan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saudara yang kasih Tuhan, ini pengantar bagi kita pagi ini. Walaupun suara saya agak serak, tetapi inti pujian itu menyatakan kita punya sahabat sejati, yaitu Yesus. Itu yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Yohanes 15 ayat 13 dan ayat 14, ayat renungan kita pagi ini saya akan bacakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikian pembacaan ini saudara. Topik renungan kita pagi ini adalah Dia Yesus sahabat sejatimu. Yakin saudaraku, engkau masih punya sahabat sejati, yaitu Yesus. Dikisahkan
Ada seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa karena tidak mempunyai pekerjaan dan situasi kehidupan yang sangat memprihatinkan di desanya. Akhirnya dia memutuskan untuk berangkat mencari pekerjaan ataupun mengadu nasib ke kota. Lalu dia meninggalkan desanya, saudara. Ketika dia sedang dalam perjalanan menuju kota, di tengah perjalanan dia juga bertemu dengan seorang pemuda lain yang bernasib sama dengan dia, yang tidak punya pekerjaan dan kehidupannya memprihatinkan di desanya. Lalu mereka bertemu, mereka berkenalan. Pemuda ini menyebut sahabatnya ini namanya Sobat, saudara. Lalu pada siang hari itu mereka berteduh di bawah pohon yang rindang. Mereka bercerita banyak hal tentang pengalaman mereka masing-masing dalam menghadapi kesulitan kehidupan di desanya. Bagaimana mereka menggambarkan impian-impian mereka ke depan ketika mereka akan dapat pekerjaan nanti di kota. Lalu mereka saling berbagi makanan yang mereka bawa pada siang hari itu. Lalu karena mereka saling merasa cocok, mereka berjanji, saudara, bahwa mereka akan menjadi sahabat sejati. Mereka katakan, baiklah kita berjanji untuk selalu bersama, baik dalam suka maupun duka, kita saling berbagi dan saling merasa. Mereka berpelukan, tanda bahwa mereka akan menjadi sahabat ke depannya. Lalu mereka meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan perjalanan ke kota, saudara. Lalu tidak jauh dari tempat mereka itu, pemuda ini menemukan satu buah keping uang logam emas. Begitu senangnya hatinya, saudara. Lalu langsung memberitahukan kepada sobatnya itu, dia katakan, "Sobat, aku menemukan sebuah keping logam emas. Nanti ketika kita di kota, kita akan bagi dua hasilnya." Begitulah mereka mengungkapkan. Sebagai seorang sahabat, mereka saling tertawa dan bergembira. Tetapi tidak begitu lama setelah mereka menemukan uang itu, ada polisi yang mengikuti mereka dari belakang dan menemui mereka. Dan ternyata mempertanyakan tentang uang logam, keping emas yang tadi, yang didapati oleh pemuda itu. Dan ternyata ketika polisi ini menemukan bahwa uang logam itu ada di tangan pemuda itu, lalu polisi itu menuduh bahwa si pemuda ini telah mencuri uang logam itu. Walaupun dengan segala alasan dia mengatakan bahwa dia tidak mencuri, mendapatkannya, tetapi polisi ini tidak percaya, akhirnya menggiring pemuda ini ke kantor polisi dan dipenjarakan. Tetapi pada saat itu, ketika si sobat ini memperhatikan apa yang telah dilakukan polisi terhadap temannya ini, dia tidak berbuat apa-apa. Dia terdiam, dia membisu, dan tidak melakukan apapun terhadap temannya ini, saudaraku. Sementara si temannya ini telah diintimidasi dan telah diinterogasi, dan memang tidak ada satupun perkataan yang keluar dari si sobat ini untuk menolong temannya ini, untuk membela temannya bahwa itu bukan dicuri tapi dapat mereka di jalan. Akhirnya, saudara, si pemuda ini dibawa ke kantor polisi dan dipenjarakan. Tetapi si sobat ini, dia terus melanjutkan perjalanannya ke kota, dan dia di kota mencari pekerjaan. Dia tidak mengingat lagi perjanjian mereka. Dia telah melupakan temannya ini sebagai sahabatnya, hanya dengan situasi yang seperti itu, saudara. Dia tidak mau membela temannya ini. Dia meninggalkan dan membiarkannya sendiri. Betapa sedih hati si pemuda ini. Dia merasa bahwa sobatnya ini yang telah dirasakan menjadi sahabat yang baik untuk saling berbagi, saling merasa seperti yang mereka janjikan, tetapi tidak dapat, saudara. Dia kecewa oleh sahabatnya ini, saudaraku. Itu yang membuat dia sedih, karena pemuda ini tidak menemukan persahabatan yang benar dengan si sobat yang dianggap sahabatnya itu. Dia ditinggalkan, saudara. Apa yang ingin kita dapatkan dari kisah ini? Ini kisah sederhana, saudara. Saya tidak tahu betapa banyak di antara saya dan saudara, di antara kita yang mendengarkan renungan ini, sedang mengalami hal yang sama saat ini. Apakah saudara sedang mengalami kekecewaan karena sedang ditinggalkan oleh sahabatmu, oleh orang-orang terdekatmu, oleh keluargamu, oleh familimu, oleh siapapun yang kau anggap selama ini menjadi teman, sahabat dekatmu?
Mereka meninggalkan Engkau karena Engkau sedang terpuruk, karena Engkau sedang mengalami penderitaan, karena Engkau sedang sakit, karena Engkau sedang gagal, karena Engkau sedang mengalami banyak pergumulan. Mereka tidak peduli denganmu. Mereka meninggalkan Engkau. Mereka membiarkan Engkau dan tidak mau menyapamu lagi. Betapa sedih hati ketika hal itu terjadi pada kita, saudaraku. Apalagi dalam situasi pandemik saat ini, ketika seseorang atau mungkin salah satu di antara saudara saat ini telah dikatakan terpapar. Betapa sedih terkadang hati kita, karena orang yang selama ini kita anggap dekat, teman, sahabat, mereka menjauh daripada kita. Bukan karena kita salah, tetapi karena situasi yang sedang kita alami itu menjadi alasan bagi mereka menjauhi kita. Betapa sedih hati kita, saudaraku. Tidak ada orang yang peduli dengan keadaan saudara. Tidak ada orang yang mau tahu akan perasaan saudara saat ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tahukah saudara, ketika semua orang melupakan engkau, ketika semua orang tidak peduli dengan dirimu, ketika semua orang meninggalkan engkau, ada seorang sahabat yang sejati, yang peduli denganmu, yang mengasihi engkau, yang selalu ingin menyapamu, dan dia berkata kepadamu saat ini, aku ini sahabatmu. Dia Yesus, saudaraku. Dia Yesus yang menyapa engkau pagi ini, dalam kesendirianmu, dalam kesedihanmu, dalam keterpurukanmu, dalam kejatuhanmu, dalam tangismu. Tuhan katakan, aku mengasihimu, aku sahabatmu. Aku tidak menyebut engkau lagi hamba, tetapi menyebut engkau sahabat. Betapa dekat engkau di hati Tuhan, saudara. Tuhan mengasihi saudara pagi ini. Mari, datanglah kepada Tuhan. Kalaupun orang lain membuat engkau sedih, mari izinkan Tuhan menghibur hatimu pagi ini. Kalau orang lain meninggalkan engkau, mari izinkan Tuhan menjadi tamu yang memberi sukacita dalam hidupmu pagi ini. Tuhan pasti mengasihimu, saudaraku. Tuhan pasti mempedulikanmu. Tuhan pasti sanggup menolong engkau. Itu yang saya bagikan pada pagi hari ini. Sehingga ada satu sobat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Yesus yang selalu peduli. Dia telah memberikan nyawanya untukmu, supaya engkau tertolong, supaya engkau bisa dikuatkan, supaya engkau bisa dihiburkan, supaya engkau bisa diberikan kemenangan. Mari saudaraku, bangkitlah. Jangan bersedih, jangan putus asa. Biarkan orang meninggalkanmu, biarkan orang tidak peduli dengan engkau, tetapi izinkan Tuhan mengasihimu, izinkan Tuhan menyapamu, izinkan Tuhan melawat hidupmu saat ini. Engkau pasti diangkat, engkau pasti akan ditolong, engkau pasti akan dihiburkan, engkau pasti akan dikuatkan dan diberikan kemenangan. Dan engkau akan hidup dalam sukacita. Apapun persoalan yang kau hadapi hari ini, seperti yang kita telah renungkan saat ini, mari saudaraku, tidak ada alasan untuk kau bersedih, tidak ada alasan untuk kau menyesali diri, tidak ada alasan engkau untuk putus asa. Masih ada Yesus sahabatmu yang sejati, yang menolong engkau, yang bisa mengangkat hidupmu dan bisa memberkati engkau pada pagi hari ini. Mari datanglah kepada Tuhan. Mari rendahkan diri. Kita mohon pagi ini, Tuhan, aku ini dalam kesendirian, aku membutuhkan engkau. Engkau sahabatku, Tuhan, jangan tinggalkan aku. Itulah kerinduan hati kita pagi ini. Mari kita, saudaraku, ini yang saya bagikan, kira menolong kita semua pagi ini boleh bersemangat kembali merajut perjalanan hidup kita ke depan untuk lebih baik, pastinya berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita pagi ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pagi ini lewat kebenaran yang kami renungkan. Berkatilah setiap kami supaya kami tahu, walaupun kami terkadang sepertinya terasing, tersendiri, terkucil, tetapi kami yakin Tuhan peduli, mengasihi kami, dan mau menganggap kami sahabat, dan mengangkat kami, memberkati kami. Biarlah kebenaran ini meneguhkan iman kami pagi ini. Berkati umat-Mu dimanapun yang mendengarkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang berputus asa Tuhan beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang dalam pergumulan sakit penyakit Tuhan yang baik, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Betapa banyak umat-Mu saat ini yang menderita karena sakit penyakit, terpapar oleh COVID-19 ini. Dalam situasi genting saat ini, hamba mohon Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, jamahlah semua anak-anak-Mu ini, pulihkan dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan,
Berkati umatmu yang sedang bergumul karena pekerjaan, yang bergumul karena jodoh, yang bergumul karena keturunan. Berkati mereka semua dalam pergumulannya. Hamba doakan juga anak kami dalam pergumulan pendidikan. Tuhan tetap memberkati, sehingga mereka pun tetap dituntun Tuhan untuk tetap semangat belajar dalam masa pandemik ini. Hamba doakan Tuhan umatmu yang bersuka cita pagi karena mereka berulang tahun. Berkati juga mereka, penuhkan sukacita mereka dan ajar mereka bersyukur. Masih banyak umatmu pagi ini yang dalam pergumulan berat, dalam belenggu-belenggu persoalan hidup yang sulit, dan kuasa-kuasa setan yang sedang mengikat mereka. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, izinkan hamba berdoa memohon berkat-Mu atas mereka. Lepaskan, bebaskan, dan berkati mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya ingin tetap berpesan, tetaplah semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti kehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara yang rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Ya, ada nomor telepon yang tertera itu di layar saudara itu. Mari saudaraku, hubungi kami. Kami siap membantu saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara diberkati dengan renungan ini, bagikan kepada yang lain saudaraku, supaya banyak orang diberkati. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.